Perkenalkan, nama saya Olivia Maraika Mukadasar dengan nomor induk 193022265. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Dalam video ini saya akan mewawancarai seorang pelaku usaha yang menjual tanaman bunga hias. Jadi sekarang saya akan bertanya, bagaimana penerapan pengambilan keputusan yang Anda jalani sekarang untuk bisnis tanaman hias? Jadi Kota Tomohon ini merupakan kota bunga yang sudah diketahui oleh banyak orang. Nah, mengapa saya mengambil usaha tanaman hias? Sedangkan saya telah mengetahui apa saja masalah yang akan terjadi, yaitu masalahnya itu contoh banyak yang telah mengusaha tanaman bunga. Kemudian tempat saya juga berlokasi yang tidak memungkinkan untuk menjual tanaman hias. Nah, yang saya ambil itu, mengapa saya tetap mengambil usaha ini? Yang pertama, saya memiliki ide seperti menjual secara online, kemudian konsumen yang langsung datang ke rumah saya bisa saya membicarakan untuk konsumen itu bilang ke orang lain atau biasanya itu dibilang promosi ya. Untuk mempertahankan bisnis saya ini, saya memberikan promosi-promosi atau tawaran-tawaran agar konsumen ini bisa bertahan kepada usaha saya, yaitu seperti memberikan bonus, atau jika konsumen ini membeli dengan beberapa kali, saya memberikan beberapa tanaman hias, dan itu bisa menjadi keunggulan dari usaha saya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk penerapan dalam mengambil keputusan suatu usaha. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Patricia Madaki yang boleh meluangkan waktunya untuk wawancarai pada hari ini. Terima kasih. Saat ini saya akan membahas tentang materi penerapan pengambilan keputusan pada suatu usaha. Jadi, pada penerapan pengambilan keputusan pada suatu usaha, ada cara-cara untuk mengambil keputusan. Jadi, ketakutan pada diri kita ada hal yang manusiawi. Namun, tentunya hal-hal yang kita takuti tidak mungkin selalu benar. Kita bisa saja salah dalam mengambil keputusan, akan tetapi kita bisa belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan mengasah kemampuan kita dan berani dalam membuat keputusan berikutnya. Yang kedua yaitu identifikasi masalah yang terjadi. Kita tidak dapat membuat keputusan yang tepat jika kita salah mengidentifikasi masalah. Karena kita harus teliti dan mengerti hingga detail setiap permasalahan yang terjadi dalam bisnis kita. Dengan begitu, kita dapat mencari solusi yang tepat sasaran untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu gunakan informasi dan data saat memutuskan. Jadi, supaya keputusan kita tepat, kita harus perlu mengumpulkan informasi dan data yang lengkap terkait persoalan yang ingin diputuskan. Keempat yaitu diskusikan masalah dengan orang yang tepat. Jadi, ketika dalam pendiskusian, ajaklah orang-orang yang kita percayai untuk diskusi dalam rapat.
Bersama dengan mereka, kita akan mendapatkan ide-ide yang tidak terpikirkan oleh kita dan dapat memudahkan kita dalam membuat keputusan yang cepat dan juga tepat. Yang kelima yaitu tetapkan tenggat waktu pengambilan keputusan. Semakin berat masalah yang kita hadapi, semakin juga sulit proses pengambilan keputusan. Maka dari itu, buatlah tenggat waktu atau batas waktu terakhir kita dalam menentukan keputusan, sehingga kita tidak menunda-nunda dan membuang waktu dengan sia-sia. Dan yang terakhir yaitu hadapi apapun risiko yang terjadi. Jadi, setelah kita membuat keputusan, kita harus mengawasi pelaksanaannya. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab seseorang pemimpin supaya hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Namun, jika kita menerima risiko akibat keputusan dari kita, hadapilah dengan sikap yang bijaksana, sebab pasti ada selalu pembelajaran berarti dari setiap keputusan dan hasil yang terjadi. Pembahasan selanjutnya yaitu pohon keputusan. Jadi, decision trees atau pohon keputusan adalah alat pendukung keputusan yang menggunakan model keputusan yang berbentuk seperti pohon. Pohon keputusan memetakan berbagai alternatif yang mungkin untuk mengatasi suatu masalah, dan terdapat juga faktor-faktor kemungkinan yang dapat mempengaruhi alternatif yang ada. Dalam pohon keputusan terdiri dari 3 jenis simpul. Yang pertama, simpul keputusan. Biasanya diwakili oleh kotak. Yang kedua, simpul peluang. Biasanya diwakili oleh lingkaran. Dan yang terakhir yaitu simpul akhir. Biasanya diwakili oleh segitiga. Pohon keputusan juga memiliki keunggulannya, yaitu mudah dimengerti dan dipahami. Yang kedua, memiliki nilai walaupun dengan sedikit data yang rumit. Yang ketiga, membantu menentukan nilai. Yang dimaksud adalah membantu menentukan nilai terburuk, terbaik, dan nilai yang diharapkan untuk berbagai skenario. Yang keempat, menggunakan model kotak putih jika hasil diberikan oleh model. Dan yang kelima, yaitu dapat dikombinasikan dengan teknik pengambilan keputusan lainnya. Sekian dari video saya.